Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Alaida Ridwan. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan sejarah pemikiran Islam dalam bidang kalam filsafat. Yang pertama ada definisi ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas mengenai akidah dengan memakai pendekatan logika. Ilmu ini mengarahkan pembahasannya kepada segi-segi yang menjadi landasan pokok agama atau usul al-qaid, yaitu kemahaesaan Tuhan, masalah nubuwah, akhirat, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Oleh sebab itu, ilmu ini menempati posisi yang sangat penting dan terhormat dalam tradisi keilmuan Islam. Mengapa dinamakan sebagai ilmu kalam? Karena cara pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat. Nah, manusia sebagai makhluk yang berpikir akan terus memikirkan tentang asal-usul bagaimana manusia diciptakan, tentang siapa yang menciptakan manusia, bagaimana manusia hadir di bumi, dan bagaimana kehidupan setelah kematian. Dan pertanyaan-pertanyaan teologis itu telah dijawab dan terus dibicarakan oleh para teolog Islam. Dalam menjawab pertanyaan itu, sebagian besar para ulama mengkombinasikan antara penjelasan yang menggunakan wahyu dan akal. Al-Quran bukan hanya meminta manusia untuk merujuk pada kitab suci saja, melainkan juga pada pengerahan akal budi manusia. Bahkan, akibat kontak dengan filsafat Yunani, penggunaan akal itu menjadi sangat dominan dalam pemikiran teologi kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini adalah salah satu aliran teologi yang pertama kali dikembangkan oleh Washil ibn Atta yang lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi dan meninggal di Baghdad dalam usia 49 tahun. Selanjutnya ada sejarah ilmu kalam. Tak ada keraguan bahwa Tuhan yang disembah umat Islam adalah Tuhan yang sama, yaitu Allah yang satu. Namun, cara para teolog Islam mendefinisikan Allah yang satu itu berbeda-beda. Ini bukan hanya karena Al-Quran menjelaskan sifat-sifatnya seperti mendengar, melihat, berbicara, berkehendak, melainkan juga karena Allah adalah zat yang tidak terbatas sehingga tak bisa dijangkau oleh manusia yang serba terbatas. Namun, sebagai makhluk yang berpikir, manusia terus memikirkan tentang siapa dirinya dan berujung pada siapa yang menciptakannya dan seterusnya dan seterusnya. Washil ibn Atta ini berpendapat bahwa sifat Tuhan merupakan esensi Tuhan. Sifat Tuhan bukanlah sesuatu yang memiliki wujud tersendiri di luar zat Tuhan. Ini yang akan menjadi doktrin resmi Mu'tazilah, yaitu meniadakan sifat atau nafyu al-sifat. Hal ini dikarenakan banyaknya sifat yang dimiliki Tuhan dan sifat-sifat itu juga qadim. Dengan begitu, akan banyak juga yang qadim dan akan menimbulkan kemusyrikan, sehingga sifat Tuhan itu perlu ditiadakan guna menjaga kemurnian tauhid menurut aliran Mu'tazilah ini. Ada salah satu tokoh yang sangat kuat menolak aliran Mu'tazilah, yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Sekitar tahun 873 sampai dengan 935 Masehi, yang kelak dikenal sebagai pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejarah mencatat bahwa Al-Asy'ari ini pada mulanya sebagai pemuka Mu'tazilah yang berbalik menjadi penentang ulama Mu'tazilah. Ketika keluar dari Mu'tazilah, Al-Asy'ari ini menyatakan bahwa dirinya menanggalkan semua iktikad yang selama ini diyakini, seperti menanggalkan pakaiannya. Dikisahkan bahwa pindah teologi dilakukan setelah sebelumnya ia didatangi Rasulullah dalam mimpi yang memerintahkan Al-Asy'ari untuk membela ajaran Rasulullah. Al-Asy'ari dikenal sebagai tokoh moderat Islam karena ia tak hanya bertumpu pada dalil akal seperti kaum Mu'tazilah, melainkan juga pada nas naql. Ia melibatkan akal dalam menafsirkan dalil nakli. Ketika Al-Quran menggambarkan Allah secara fisik dan material yang potensial pada antropomorfisme, maka Al-Asy'ari memilih untuk menafsirkan ayat tersebut dengan metode metaforis yang menggunakan mekanisme takwil. Contohnya dalam Al-Quran, Allah digambarkan memiliki tangan dan mata.
Dan menurut Al-Asy'ari, ayat tersebut tidak boleh dipahami secara harfiah, tapi harus ditakwilkan. Menurut para ulama, Al-Asy'ari dalam pemikiran-pemikirannya mengacu pada nilai-nilai seperti tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Kemudian, teologi Al-Asy'ari atau Asy'ariyah ini terus menguat dan menyebar hingga ke Nusantara. Kitab-kitab hasil dari para ulama Asy'ariyah masih dipakai di pesantren di Indonesia sampai sekarang. Namun bukan berarti aliran lain seperti Mu'tazilah tidak berkembang sama sekali di Indonesia. Apabila diperhatikan, program studi yang berkembang seperti akidah dan filsafat banyak diminati di Indonesia, dan tentu saja peminatnya bukan hanya berasal dari aliran Asy'ariyah saja, melainkan juga ada aliran Mu'tazilah. Sebagai akibat dari adanya kontak dengan Yunani, bukan hanya para teologi berhaluan rasional saja yang muncul, tetapi juga menumbuhkan filosof-filosof Islam seperti Plato, Aristoteles, Platonis, dan lain-lain. Filosof kenamaan yang pertama itu adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ishaq Al-Kindi. Filosof berikutnya adalah Abu Nasr Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Demikian tinggi kedudukan Al-Farabi ini. Jika Aristoteles disebut sebagai guru pertama, maka Al-Farabi adalah guru kedua. Al-Farabi menulis sejumlah buku tentang logika, ilmu politik, etika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, kimia, musik, dan sebagainya. Falsafahnya yang terkenal adalah falsafat emanasi. Dalam falsafah emanasi dinyatakan bahwa segala yang ada ini memancar dari zat Tuhan melalui akal-akal yang berjumlah 10 itu. Sedangkan bukunya dalam bidang politik yang dikaji hingga sekarang adalah para Ahl al-Madinah al-Fadilah. Walau buku-buku filsafat Islam masih dibaca dan dikaji di sebagian lembaga pendidikan Islam hingga sekarang, kita berharap pengembangan dan pembaruan secara signifikan di bidang filsafat Islam seperti yang dilakukan Harun Nasution di Indonesia dan Hasan Al-Hanafi di Mesir, misalnya, bisa terus dilakukan oleh para sarjana kalam dan filsafat. Kesimpulannya adalah kalam filsafat atau ilmu kalam ini merupakan ilmu mengenai akidah yang dikaji memakai pendekatan logika. Dan saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak program studi yang dikembangkan berkaitan dengan ilmu kalam. Contohnya seperti akidah dan filsafat. Prodi ini juga banyak diminati di Indonesia, dan tentu saja peminatnya juga berasal dari aliran-aliran yang berbeda seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.